maaf ya Bu mengganggu waktunya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dia Putri Silvia. Saya dari jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dan tujuan saya sore hari ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang edukasi diet pada penderita diabetes. Waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Baik Bu, kita langsung mulai saja ya Bu. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah poster. Boleh dibaca-baca ya Bu. Kedua ya. Ya. Nah, itu bisa dibaca ya Bu. Jadi kita bisa melakukan pola makan sesuai dengan aturan 3J. Itu ada jumlah, jenis, dan jadwal makan. Jadi yang perlu kita atur itu 3 itu Bu ya. Jadi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, sehingga penderita diabetes kan biasanya kurus, soalnya banyak pantangan makannya. Padahal semua itu salah Bu. Kita bisa mengaturnya dengan 3J yang seperti jumlah, jenis, dan jadwal makan. Langsung saja kita ke jumlah ya Bu. Jumlah makanan yang dikonsumsi itu disesuaikan dengan berat badan yang memadai, dimana nanti ada rumusnya Bu, ada perhitungannya. Nah, untuk jenisnya sendiri itu ada konsep piring makan model T. Nanti juga saya akan menjelaskan satu persatu Bu, makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selanjutnya itu ada jadwal makan. Jadwal makannya itu sesuai dengan tetap makan 3 kali sehari dan diselingi makanan selingan. Baik Bu, selanjutnya sebelumnya di sini apakah ada yang menderita diabetes atau memiliki riwayat penyakit diabetes Bu? Saya. Oh, ibunya ya. Ibu ada keluarga yang menderita diabetes ya Bu? Siapanya Bu? Ibu. Oh, ibunya. Baik, sini saya akan mengajarkan pada ibu-ibu untuk menentukan jumlah makanan yang bisa diberikan pada penderita diabetes. Sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya ibu-ibu. Ibu dengan ibu siapa? Bu Siti. Oh, Ibu Siti. Umur ibu berapa ya Bu? 35. Beratnya berapa Bu, berat badannya? 68 kira-kira. Oh, tingginya Bu? Tingginya sekitar 165. Oh, 65 ya Bu. Baik. Jadi gini ibu-ibu, pertama-tama kita akan menentukan berat badan normal terlebih dahulu ya. Berat badan normal itu rumusnya tinggi badan dikurang dengan 100. Nah, tinggi badan dari Ibu Siti tadi itu kan 165. Jadi 165 kita kurangkan 100, hasilnya 65 kilo. Ini berat badan normalnya ya Bu. Nah, setelah menentukan berat badan normal, kita akan menentukan berat badan ideal, di mana hasil dari berat badan normal dikalikan 10%. Nah, dari hasil ini tadi 65 yang berat badan normal tadi ditambahkan 6,5, hasilnya berapa, dan 65 ini dikurang lagi dengan hasil yang 65 dikali 10% tadi ya Bu. Nah, jadi rentang berat badan ideal untuk tinggi badan dari Ibu Siti tadi 165 itu di antara 58,5 kg sampai 71,8 kg. Nah, jadi Ibu Siti termasuk ke berat badan yang normal ya, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, setelah itu kita akan menentukan kebutuhan kalorinya dari Ibu Siti. Dari rentang berat badan ideal nih, kita ambil yang paling rendah yaitu 58,5. Kita kalikan, kalau perempuan itu 25 kilokalori, kalau laki-laki 30 kilokalori. Nah, jadi kita kalikan 58,5 dikali 25, hasilnya 1462,5 kilokalori. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan aktivitas ibu sehari-hari. Kalau boleh tahu pekerjaan ibunya apa? Saya IRT, tapi saya juga suka berkebun. Oh, sering menanam sayur di kebun ya Bu ya? Iya. Ya, berarti kita tentukan aktivitas fisiknya itu 30%. Dari hasil kebutuhan kalori yang telah kita kalikan dengan 25 tadi, kita tambahkan dengan 30% ini Bu. Nah, didapatkan hasil 1901 kilokalori. Ini kalori total ya, tapi kita akan membaginya ke dalam pagi, siang, dan malam. Jumlah kalori yang diberikan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kalau pagi hari kita memberikan sekitar 20% dari total kalori, dan kalau siang itu 30% dan kalau malam 25%.
Jadi didapatkan hasil Ibu Siti kalau pagi itu harus minimal 380 kilokalori ya Bu, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah selanjutnya saat siang hari karena aktivitasnya lebih berat, kita naikkan kebutuhannya menjadi 30%. Kita kalikan dengan kalori total tadi sehingga didapatkan hasil 570,3 kilokalori. Dan pada malam harinya sama caranya, tapi malam hari itu kita membutuhkan sekitar 25%. Jadi hasilnya 475,25 kilokalori. Jadi seperti itu untuk menentukan jumlah makanan yang harus dikonsumsi setiap pagi, siang, dan malamnya. Dan untuk makanan selingannya boleh diberikan sebanyak 10-15% di jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 9 malam. Baik, itu ibu-ibu apakah sudah paham? Banyaknya yang kening kalau aku. Oh iya, yaudah langsung kita coba aja ya Bu ya, biar langsung ke prakteknya, biasanya langsung bisa. Ibu, saya berikan kertas kosong. Ibu pena, maaf. Jadi silakan ibu-ibu hitung sesuai dengan tinggi badan dan berat badan masing-masing ya Bu. Dengan ibu siapa? Ibu namanya siapa Bu? Ibu Mujiati. Oh iya, Ibu Mujiati. Kerjaan ibunya apa ya Bu? Berkebun Berkebun sama IRT. Oh iya. Bu, nanti kalau bingung tanyakan sama saya ya Bu. Ibu Mujiati beratnya berapa, berat badannya? 53. 53. Tingginya Bu? 155. 155. Oke, silakan ditulis dulu untuk tinggi dan berat badannya. Kemudian kita akan menghitung berat badan normal. Sudah ibu-ibu? Belum. Ya Bu, silakan. Masih bingung. Ibu tingginya tadi kan 155. Nah, untuk menentukan berat badan normal berarti tingginya 155 itu dikurang 100 Bu. Hasilnya 55 kan Bu. Nah, setelah menentukan berat badan normal sudah Bu? Sudah. Nah, kita selanjutnya menentukan berat badan ideal. Hasil dari berat badan normal tadi 55 ya, kayak Ibu Mujiati. Dikalikan 10% Bu. Jadi hasilnya 5,5. Yang Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Ayu. Oh, Ibu Ayu. Ibu tinggi dan beratnya berapa? 160 dan 58. 58. Sudah bisa Bu? Sudah. Sudah ketemu juga berat badan idealnya? Sudah. Sudah. Sudah ditambah dan kurangkan? Belum. Sudah Bu. Berarti kan 160 dikurang 58 itu hasil 160. Sudah Bu? Sudah ketemu juga untuk berat badan ideal yang maksimal dan minimalnya? Sudah. Sudah. Selanjutnya kita akan menghitung sesuai dengan aktivitas ibu-ibu masing-masing ya. Kalau ibunya ini kan berkebun, misalnya 30% ya Bu. Kalau ibu ini apa Bu? Pekerjaannya IRT. ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga berarti 25%. Ibu Ayu Guru dan IRT. guru berarti 30%. Guru dan ibu rumah tangga kan Bu. Sedangkan Bu Mariam Itu IRT. IRT berarti 25% ya Bu. Ya. Udah Bu, silakan dikalikan. Cak mana hasilnya nih? Yang mana Bu? Masih bingung nih. Oh, yang sesuai aktivitas ini ya Bu ya. Iya. Ini kan Ibu kan kebutuhan kalorinya 1345. Ya. Ditambahkan 25%. Nah, sebelumnya kita cari dulu Bu 25% dari 1345 ini. Ayo Bu, saya bantu Bantu dulu. ya. Ya Bu. Oh, jadi hasilnya tulis Bu 336, 25
kalori. Nah, sudah ketemu hasilnya ini Bu, langsung ditambahkan sama kebutuhan kalori Ibu yang tadi. Oh, yang awal tadi. Iya. Ya. Ketemu Bu? Nah, Berapa Bu? 1681 hasilnya. Ibu yang lain gimana? Apakah sudah ketemu Bu? Kalau ini hasil ini terus ditambah sama hasil yang Iya. ini kan, terus Heeh. hasilnya bener ini kan? Iya Bu, 1546. Nah, kalau sudah ketemu tadi, sudah ketemu semuanya Bu? Nah, Sudah. Kita bagi Bu sesuai dengan porsi makan setiap pagi, siang, dan malamnya. Kalau pagi hari itu 20%, kalau siang hari 30%, kalau malam hari 25% Bu. Itu ditambah apa dikali? Dikalikan Bu. Jadi kalori total tadi dikalikan yang 20% untuk pagi hari. Kita hitung yang pagi dulu ya Bu. Sudah ketemu Bu? nah yang pagi. Yang pagi sudah. Nah selanjutnya total kalori untuk siang-siang itu hasil kebutuhan total kalori dikalikan 30% Bu. Minus yang 30 ya. Iya, kalau siang 30 lebih banyak karena kan kalau siang banyak aktivitasnya Bu. Udah Bu? Ya. Dan selanjutnya ke malam ya Bu. Ya. Jumlah total kalori dikalikan 25%. Sudah Bu? Nah, sudah. Menurut Bu apakah ada yang masih Bu? Mbak, Ya? ini nanti kalau mau makan ditimbang dulu apa ada Oh, nggak caranya? perlu ditimbang Bu. Kita bisa lihat di HP ya di Google. Misalnya Ibu menu makan hari ini telur sama sayur bayam. Kita cari Bu, telur itu berapa kalorinya, sayur bayam itu berapa kalorinya. Jadi bisa dihitung. Jadi nggak perlu ditimbang. Seperti itu Bu. kasih ya Mbak ya? Iya. Jadi gimana Bu? Bisa Bu? Untuk hitung-hitungannya menentukan jumlah kalori. Nah. Jadi bisa diterapkan ke keluarga yang memiliki riwayat diabetes ya Bu ya. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan jenis makanan. Sini saya akan menyebutkan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita diabetes. Ibu-ibu boleh dilihat pada posternya. Saya akan menyebutkan di mana makanan yang dengan indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik tinggi itu maksudnya makanan tersebut memiliki kadar karbohidrat, kadar glukosa yang tinggi ya Bu. Sehingga kalau bisa dihindari saja seperti roti putih, donat, kentang, mie, minuman bersoda. Selanjutnya Bu, Ya. makanan yang mengandung indeks glikemik medium yaitu kadar glukosanya sedang seperti sponge cake, beras merah, nanas, pasta, dan roti gandum. Dan makanan dengan kadar glikemik rendah yang memiliki kadar glukosa yang rendah Bu dan boleh dikonsumsi pada penderita diabetes seperti sayur-sayuran, pisang, jagung putih, apel, ubi madu, dan nasi coklat. Jadi itu tadi ya Bu jenis makanan yang memiliki kadar glukosa tinggi yang harus dihindari atau dikurangi pada penderita diabetes, dan makanan yang memiliki kadar glukosa rendah yang boleh kapan saja dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, ada untuk jadwal makannya Bu. Jadwal makan pagi itu sekitar pukul 6 sampai 7 ya Bu. Nanti jadwal makan siangnya itu jam 12 sampai jam 1. Jadwal makan sore ataupun malamnya sekitar jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dan sedangkan makanan selingannya seperti snack-snackan itu Bu, bisa dipilih snack seperti buah-buahan maupun makanan tapi yang mengandung gulanya yang rendah ya Bu ya, jangan yang makanan manis-manis seperti itu. Boleh diberikan pada jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Mohon maaf Bu, jam 9 malam. Baik Bu, itu saja. Gimana Bu, apakah ada yang masih belum jelas? Boleh ditanyakan Ibu? Tidak ada ya Bu? Ya. Baik, saya ulangi ya Bu. Coba tolong ibu-ibu sebutkan makanan apa saja yang mengandung
kadar glukosanya itu yang rendah Bu, yang boleh dikonsumsi kapan saja oleh penderita diabetes. Bu, Silakan. sayur-sayuran, Ya, terus? pisang, terus ada jagung putih, Ya. buah apel, ubi, madu, sama nasi coklat. Ya, bagus. Berarti Ibu udah jelas ya Bu. Jangan untuk yang Ibu lain, jadwal makanannya boleh tolong sebutkan Bu? Ada yang bisa? Ya Bu, Ya, silakan. makan pagi itu jam 6 sampai jam 7. Ya. Makan siang dari jam 12 sampai jam 1. Makan sore dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dan Betul. yang makan selingan Ya, itu jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 9 malam. betul. Berikan tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Jadi sudah paham ya Bu ya, kalau penderita diabetes itu dietnya bukan membatasi makanan, bukan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tapi membatasi jumlahnya, jenis dan jadwal makannya. Seperti itu ya Bu. Bisa diterapkan keluarga yang menderita diabetes. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.